Di sini kita akan bongkar salah satu momen paling bikin frustrasi buat semua trader forex. Kita bakal ngintip langsung ke dalam mesin pasar buat ngerti kenapa sih pas banget kita mau klik, aturannya kayak tiba-tiba berubah. Pernah kan ngalamin ini? Anda nggak sendirian kok, semua trader pasti pernah. Setupnya udah sempurna, Anda siap-siap tekan tombol. Tiba-tiba spreadnya melebar dan semua rencana jadi berantakan. Ini bukan kebetulan loh, ada mekanisme yang berjalan di belakang layar. Dan sekarang kita bakal ungkap semuanya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari masalah yang sering kita alami, terus kita bedah apa itu gema volatilitas dan dilema yang dihadapi dealer. Habis itu kita sambungin semuanya dalam satu lingkaran setan. Dan yang paling penting, di akhir nanti ada cetak biru praktis yang bisa langsung Anda pakai. Nah, untuk ngerti kenapa spread bisa melebar, kita harus mulai dari konsep kuncinya, gema volatilitas. Ini bukan soal satu guncangan aja, tapi soal gimana satu percikan kecil bisa loh memicu kebakaran di seluruh pasar. Coba deh bayangin ini kayak pola cuaca. Badai itu jarang datang sendirian kan, biasanya datangnya bergerombol. Hari ini badai, besoknya bisa jadi badai lagi. Nah, pasar itu ternyata perilakunya mirip banget. Fenomena ini, yang punya nama keren Arch atau Garch di dunia akademis, adalah salah satu pola paling konsisten di dunia keuangan. Kutipan ini pas banget buat ngegambarin situasinya. Ini bukan bug atau kesalahan sistem ya. Ini emang karakter dasarnya pasar dalam memproses informasi dan ketidakpastian. Intinya, volatilitas itu memicu lebih banyak volatilitas. Jadi, kenapa sih ini bisa terjadi? Jawabannya adalah kombinasi dari beberapa hal. Pertama, berita besar itu nggak datang sendirian. Pasti ada buntut analisisnya. Kedua, secara psikologis trader jadi lebih reaktif. Gampang panik, gampang serakah. Terus model-model risiko otomatis mulai ngasih sinyal bahaya. Dan yang paling penting buat kita, para penyedia likuiditas alias dealer mulai pasang kuda-kuda dan melindungi diri. Oke, sekarang ayo kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Dari sisi para market maker atau dealer. Mereka itu bukan musuh kita loh, tapi mereka juga punya dilema yang besar, apalagi pas pasar lagi gonjang-ganjing. Coba lihat data penting dari regulator keuangan Inggris ini. Di hari-hari biasa, dealer itu gampang banget ngelempar resiko mereka ke dealer lain. Tapi, lihat deh apa yang terjadi pas flash crash. Pasar antar dealer itu langsung kering kerontang. Mereka nggak bisa lagi ngebuang resiko, jadi terpaksa megang barang panas yang nggak mereka mau. Tahu nggak ketakutan terbesar seorang dealer? Namanya toxic flow atau sharp flow. Ini tuh order dari trader yang super cepat atau punya info lebih yang kerjanya ngambil untung terus dari harga si dealer. Buat dealer, ini kayak main kartu tapi lawan udah tahu kartu kita duluan. Ya pasti kalah. Jadi gimana dong cara dealer melindungi diri dari aliran beracun ini? Mereka punya satu mekanisme pertahanan utama. Dan mekanisme inilah yang jadi biang kerok, slippage, dan recruit yang sering kita alami. Dan inilah dia senjatanya, less look. Jadi, pas Anda klik buy atau sell, order Anda tuh nggak langsung dieksekusi. Ada jeda super singkat cuma beberapa milidetik di mana penyedia likuiditas bisa ngintip sekali lagi. Kalau dalam waktu sepersekian detik itu pasar bergerak merugikan mereka, mereka punya hak buat nolak order Anda. Nah, inilah yang menyebabkan slippage dan requote itu. Sekarang saatnya kita sambungin semua titiknya. Gema volatilitas dan dilema dealer itu nggak berdiri sendiri. Mereka adalah bagian dari sebuah lingkaran setan sistemik yang lebih besar, yang bisa bikin guncangan pasar jadi berkali-kali lipat lebih parah. Semua ini berawal dari satu pemicu. Bisa jadi berita yang nggak terduga, rilis data yang mengejutkan, atau kejadian geopolitik. Inilah percikan api pertamanya. Begitu volatilitas melonjak, alarm langsung bunyi di mana-mana, terutama di institusi keuangan besar. Model risiko otomatis mereka, seperti value at risk, langsung ngasih tahu para manajer, awas, portofolio kalian terlalu berisiko. Dan apa respons otomatisnya? Jual! Mereka nggak punya pilihan lain selain jual untuk ngurangin resiko. Manajer dana harus motong posisi, trader yang pakai leverage tinggi kena margin call dan dipaksa likuidasi. Nah, gelombang penjualan paksa ini membanjiri pasar, yang ujung-ujungnya malah menciptakan volatilitas yang lebih parah lagi. Jadi respons terhadap resiko justru memperkuat resiko itu sendiri. Ini dia lingkaran setannya. Hasil akhirnya terciptalah sebuah ruang hampa likuiditas. Dealer pada narik diri karena risikonya ketinggian. Dengan sedikitnya pembeli dan penjual, order kecil aja bisa bikin harga bergerak gila-gilaan. Inilah momen di mana Anda lihat spread bisa melebar sampai tingkat yang nggak masuk akal.
Oke, kita udah lihat cara kerja mesinnya. Sekarang, gimana caranya kita manfaatin pengetahuan ini? Yuk kita masuk ke bagian paling penting, mengubah diri kita dari korban kondisi pasar jadi seorang ahli strategi yang cerdas. Pertama, jangan coba-coba lawan badai. Anda udah tahu kapan jadwal rilis berita besar. Jangan pasang posisi sebelum berita keluar, tunggu sampai situasinya tenang dulu. Dan pilihlah waktu trading Anda dengan bijak. Trading di saat sesi London dan New York tumpang tindih artinya likuiditas lebih tebal, jadi pasar lebih siap menyerap guncangan. Dan ini mungkin hal paling penting yang harus Anda ingat. Berhenti mandang spread cuma sebagai biaya. Mulai sekarang, lihat spread sebagai pengukur risiko pasar secara real time. Waktu spread melebar, itu bukan broker Anda lagi ngerjain. Itu para dealer di seluruh dunia lagi teriak, risiko lagi tinggi banget, kami juga takut. Anggap itu sinyal paling jelas buat Anda untuk waspada. Terakhir, fokuslah pada satu-satunya hal yang benar-benar bisa Anda kendalikan, risiko Anda sendiri. Di saat volatilitas lagi tinggi-tingginya, leverage itu musuh terbesar Anda. Menguranginya adalah langkah paling cerdas yang bisa Anda ambil. Ingat, tujuan pertama seorang trader itu bukan cari untung, tapi memastikan kita masih bisa trading lagi besok. Jadi, kita udah bongkar mesinnya, kita udah lihat gimana gema volatilitas, dilema dealer, dan lingkaran setan itu menciptakan kekacauan. Pertanyaan terakhir buat Anda, sekarang setelah Anda tahu cara kerjanya, gimana Anda akan mengubah cara Anda trading?